Fakta baru muncul di sekitar TKP terkait kasus Vina Cirebon. Saksi Aep yang disebut-sebut saksi kunci dalam pembunuhan Vina ternyata pernah digerebek warga. Ini karena dugaan berbuat mesum dengan perempuan di tempat cuci mobil. Hal ini diungkap oleh warga sekitar yang rumahnya berada di sekitar Jalan Perjuangan, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Samsuri, 40. Ia memberikan kesaksian terkait peristiwa di tempat cucian mobil yang menjadi lokasi kerja Aep pada tahun 2016 lalu. Tempat tersebut menjadi perhatian setelah dua pelaku kasus pembunuhan Vina dan Eki, Hadi dan Eko, ditangkap oleh polisi. Aep sendiri merupakan satu dari dua saksi kunci yang namanya diungkap kuasa hukum terpidana pembunuhan Vina dan Eki, Titin Prialianti. Kala itu, nama Aep dan Dede disebut kuasa hukum terpidana sebagai saksi kunci kasus Vina Cirebon. Mereka yang mengungkap para pelaku namun tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Waktu tahun 2016, posisi situasi lokasi jalan ini, Perjuangan, sepi, enggak kayak sekarang ramai. Warung adanya di perempatan, Pelandakan, sana, yang lain ada tapi sore itu sudah tutup. Di depan tempat cucian mobil yang waktu itu menjadi tempat kerja Aep, enggak ada warung rokok sama sekali. Bukan enggak buka, tapi enggak ada, ujar Samsuri saat kembali dikonfirmasi. Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024. Samsuri mengungkapkan bahwa dirinya mengenal sebagian dari para pelaku yang kini telah mendekam di penjara selama kurang lebih 8 tahun. Kalau saya sama para pelaku, kasus Vina dan Eki, kenal sebagian, yang saya kenal ada Hadi, Eko, Saka, dan Sudirman. Yang saya tahu, mereka bukan geng motor, mereka kuli bangunan. Mereka kalau ada yang ngajak kerja, ada proyek, baru berangkat. Nah, selama nggak ada proyek, ya mereka sering nongkrong, tapi hanya sekadar nongkrong saja. Mungkin karena pekerja bangunan ya kumpul saja gitu, gitaran dan sebagainya, ucapnya. Samsuri juga menceritakan kejadian sebelum penangkapan Hadi dan Eko. Hadi dan Eko yang sekarang ditahan itu sebelum kejadian penangkapan sempat menghampiri saya yang waktu itu sedang ngobrol sama dua adik saya. Cuma saya lupa beberapa harinya sebelum penangkapan dan kejadian. Waktu itu, Hadi dan Eko ngomong bahwa pengen gerebek orang. Saya tanya, apa permasalahannya? Lalu keduanya jawab di tempat pencucian mobil, tempat kerja Aep. Ada yang bawa perempuan, dugaan mesum, jelas dia. Setelah mendapat informasi tersebut, Samsuri mengarahkan mereka untuk melapor ke RT agar tidak main hakim sendiri. Ada informasi itu, saya arahkan untuk lapor dulu ke RT, biar sesuai prosedur tidak semena-mena atau agar tidak main hakim sendiri. Waktu itu Pak RT namanya Pak Pasren. Saya pun ngomong sama Pak RT dan beliau menyanggupi untuk ikut penggerebekan itu. Jadi waktu itu yang ikut penggerebekan itu, Eko, Hadi, saya, adik ipar saya 2 orang sama Pak RT, 6 orang dulu, katanya. Samsuri menjelaskan detail penggerebekan tersebut. Setelah berkumpul, mereka barulah jalan ke cuci mobil, mengetok pintu dan dibukalah sama Aep. Awalnya kami mengkonfirmasi menanyakan dulu ada nggak cewek di dalam. Aep dan temannya menyangkal. Kami nggak percaya dan kami geledah. Ada 2 cewek di dalam kamar mandi. Barulah sejumlah warga emosi. Jujur, ketika melihat memang ada cewek, ada juga warga yang melempar kursi. Namun saya dan Pak RT melarang warga untuk terus melakukan aksi-aksi yang merugikan, ujarnya. Setelah itu, mereka memanggil Pak RW untuk menengahi. Kami pun lantas panggil Pak RW untuk menengahi penemuan kami soal ini. Ada 2 cewek di dalam tempat cucian mobil. Lalu datanglah Pak RW untuk menanyakan kenapa Aep membawa perempuan ke dalam tempat dia kerja. Kami juga mewanti-anti agar Aep jangan melakukan hal seperti itu, karena bakal mencemaskan nama kampung kami, ucap Samsuri, yang kini beralamat di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Itu penggerebekan tersebut hanya diketahui oleh 6 orang yang terlibat. Penggerebekan itu saya nggak ingat di tanggal berapa, saya nggak ingat. Tapi yang jelas sebelum Hadi dan Eko ditangkap, sekitar bulan Agustus lah dekat dari peristiwa penangkapan itu,
Nggak jauh waktu penggerebekan ke tempat cucian mobil itu baru Hadi dan Eko ditangkap, jelas dia. Menutup kesaksiannya, Samsuri menegaskan bahwa Hadi dan Eko bukanlah geng motor melainkan kuli bangunan yang dikenal sopan dan suka menyapa ketika bertemu. Waktu malam kejadian, tragedi Vina dan Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016, saya nggak dengar ada keributan. Sini aman aja, nggak ada kejadian, nggak ramai. Kalau ramai pasti lapor RT dan RW, katanya. Seorang saksi kunci kasus pembunuhan remaja Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana, Eki, bernama Adi Haryadi mendatangi gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024. Adi datang bersama kuasa hukumnya dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Williard Malau. Adi diklaim sebagai saksi kunci kasus tersebut. Williard Malau menyebut, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Menurut dia, Adi merupakan saksi baru dalam kasus ini. Adi juga disebut tak pernah memberikan keterangan soal kejadian ini. Williard mengungkapkan, alasan Adi baru tergerak untuk bersaksi saat ini karena awalnya menganggap kejadian itu hanya kecelakaan biasa. Selain itu, Adi bukan orang asli Cirebon. Williard menyebut kliennya ini hanya pendatang yang kebetulan menyaksikan kejadian nahas di Cirebon. Dalam kedatangannya ke Bareskrim, Williard mengatakan, kliennya diperiksa penyidik sebagai saksi dan dicecar 29 pertanyaan. Williard juga mengatakan, kliennya tidak membawa apapun bukti karena hanya melihatnya saja. Namun, ia tak menjelaskan materi pemeriksaan secara rinci. Franciscus Marbun, pemilik helm yang digunakan Eki dalam kasus Vina Cirebon menjadi sorotan. Pria yang mengaku sebagai teman Eki dan Vina itu mendadak terdiam saat diminta untuk melakukan hal krusial. Franciscus Marbun diminta untuk memberikan seluruh pernyataan yang diketahui dengan status saksi. Dengan menjadi saksi, Franciscus Marbun dapat membantu membuktikan peristiwa yang terjadi sebenarnya. Hal itu juga menepis kecurigaan banyak orang yang menilai jika dia merupakan saksi yang diciptakan. Bahkan Deddy Mulyadi ikut memberi motivasi agar Franciscus Marbun mau dan berani memberikan kesaksiannya. Deddy Mulyadi menekankan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon merupakan kesempatan Frans untuk mematahkan semua kecurigaan yang ditujukan padanya. Sementara itu, Franciscus Marbun sebelumnya menggebu menantang pengacara Ibtu Rudiana untuk mengungkap fakta soal bukti kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun sempat menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi di atas ring. Frans tak terima ketika Pitra menyebut helm yang dipakai Eki saat kasus Vina Cirebon tidak rusak. Padahal Franciscus Marbun meyakini helm miliknya, KYTX Rocket warna merah putih itu hancur di bagian depannya. Dia juga tak terima ketika Pitra Romadoni menyebut bahwa dirinya hanya saksi yang diciptakan demi mengaburkan fakta kasus Vina Cirebon.